Gadis berusia 14 tahun menghilang secara misterius selama 3 tahun. Ketika kembali, dia memiliki tato sayap yang aneh di tubuhnya. Orang tuanya segera tiba di kantor polisi. Namun mereka diberitahu bahwa putri mereka mungkin telah menjadi korban pelecehan dan kekerasan. Meskipun demikian, meskipun ibunya dengan hati-hati mencoba untuk menyelidiki, namun putrinya terlihat asing dan ketakutan. Namanya adalah Mingke. Sejak 3 tahun lalu, dia tidak pernah pulang setelah naik sepeda ke sekolah. Bahkan dia melewatkan pelantikan ibunya sebagai wali kota yang baru pada hari itu. Ayahnya, Lukas, adalah seorang polisi tua. Meskipun berhasil melacak ponselnya dengan keberuntungan, namun, dari jejak ban di sekitarnya, diduga dia telah diculik. Maka ayahnya memobilisasi polisi untuk segera melakukan pencarian menyeluruh. Sayangnya hanya menemukan sepeda gadis itu dibuang di tepi jembatan. Berbagai tanda menunjukkan, saat itu, Ming sudah dalam bahaya. Tidak disangka setelah diculik selama 3 tahun. Dia kembali ke kantor polisi seperti keajaiban. Tapi mungkin karena terkejut. Sejak itu, perilakunya mulai aneh dan sulit dipahami. Dia tampaknya merasa sangat asing dengan segala sesuatu di rumah. Baru ketika melihat adiknya, dia tersenyum dengan susah payah. Meskipun kamar tidurnya masih sama. Namun dia terlihat seolah-olah pertama kali datang ke sini. Ayahnya, Lukas, melihat keadaan. Dia memutuskan untuk memberi waktu kepada putrinya untuk pulih perlahan. Namun apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan. Ketika ibunya hampir menutup pintu. Tidak, haruskah pintu tetap terbuka? Baiklah. Terlihat Ming yang merasa tidak aman bahkan tidak berani menutup pintu. Bahkan mandi pun harus meninggalkan celah yang besar. Tidak disangka saat itu Lukas lewat. Dia melihat tato misterius di punggung putrinya dengan pikiran yang dalam. Dia malah mengeluarkan ponsel dan diam-diam mengambil foto. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu tentang hal ini. Namun Lukas baru saja pergi. Minggu justru memalingkan wajah dengan ekspresi menakutkan. Pada malam hari, semakin aneh. Ibunya, Eva, selalu merasa bahwa putrinya seperti berubah. Bahkan tidur pun harus membuka jendela dan pintu. Seolah-olah takut akan dikurung. Sementara Lukas mengungkapkan pengertiannya. Itu mungkin adalah bayangan psikologis yang ditinggalkan oleh 3 tahun penahanan. Namun yang tidak terduga adalah, Minggu sama sekali tidak beristirahat. Malah duduk bersila dan mulai berbicara tidak jelas. Gambaran penculikan terus muncul dalam pikirannya. Dalam ingatan yang mengerikan, tidak jelas sudah berapa lama. Dia mulai terlihat linglung lagi. Barulah dia terbangun oleh suara alarm berdering. Barulah dia bangkit perlahan. Tak disangka, dia diam-diam keluar dari kamar tidur. Dia menyadari sepi di sekelilingnya. Tanpa alasan, dia buru-buru menutup pintu kamar. Kemudian dia membuka pintu kaca menuju halaman. Dia bahkan pergi keluar tanpa alas kaki. Saat dia melangkah ke tangga, dia terkejut melihat seseorang dengan topeng kepala sapi di pintu halaman. Suasana saat itu sangat aneh dan misterius. Tiba-tiba, seorang pria dengan topeng kepala ular muncul di depannya. Dia melihat pria itu mengeluarkan revolver dari pinggangnya. Lalu perlahan mendekatinya. Apa yang sedang terjadi? Apakah semua ini hanyalah mimpi mengerikan? Keesokan harinya pagi-pagi, ibunya, Eva, terbangun dari tidurnya dengan firasat. Dia segera membuka pintu kamar putrinya. Namun dia menemukan tempat tidur tanpa bayangan Mingke. Namun di karpet terdapat jejak kaki kotor. Dia mengikuti jejak itu. Bagaimana bisa putrinya tidur dengan kasihan di bawah tempat tidur? Dia tidak membangunkan Mingke yang sedang tidur nyenyak. Melainkan dia menutupinya dengan selimut. Mungkin setelah mengalami begitu banyak penderitaan, Mingke mungkin sudah gila karena disiksa. Dan ayahnya, Lukas, juga menderita. Sejak putrinya menghilang, dia menghabiskan hari-harinya dengan mabuk alkohol. Namun sekarang, dia pasti akan menyelidiki asal-usul tato sayap ini. Dengan cepat, dia memanggil rekannya, Asha. Tidak disangka-sangka, mereka menemukan sidik jari lengkap di tubuh putrinya. Sayangnya, tidak ditemukan kecocokan dalam sistem kepolisian. Namun yang aneh adalah, di jaket putrinya, masih ada banyak DNA hewan seperti harimau dan singa. Jadi dapat disimpulkan, penculik harus terkait erat dengan kebun binatang dan dokter hewan. Kemudian dia mengeluarkan daftar. Daftar tersebut mencatat toko tato dalam radius 25 km. Tapi ada 4 di Belanda. Bahkan 3 di negara tetangga Belgia. Dia berharap polisi dapat menyelidiki petunjuk ini dengan teliti. Namun, dia langsung dihadapi dengan penolakan dari Aisyah. Karena menurut peraturan, Lukas tidak boleh terlibat dalam penyelidikan. Pihak lain juga tidak ingin dia masuk penjara karena itu. Tanpa disadari, percakapan mereka ternyata dilihat oleh Mengke di dalam ruangan. Dan pada saat itu tangannya malah menggenggam erat pistol revolver itu. Ternyata semua yang terjadi semalam benar adanya. Siapa lagi yang akan dia tembak dengan pistol ini? Tepat pada saat itu, tiba-tiba seorang psikolog dari unit investigasi kriminal datang. Meskipun dia mencoba membantu Mengke keluar dari masalah, namun dia tetap terlihat bingung. Untungnya, ada kemajuan satu-satunya. Mengke ingin memiliki ponsel untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Sementara itu, ayahnya, Lukas, mulai menyelidiki toko tato satu persatu. Namun tidak menemukan asal-usul gambar sayap untuk sementara waktu. Namun ketika dia memeriksa foto dengan teliti lagi, tiba-tiba dia melihat wajah tersenyum yang aneh terpantul di cermin. Apakah dia sudah terdeteksi? Apa arti dari senyuman aneh ini? Pada saat itu, suara bel telepon memecah keheningan. Ternyata Asha mengirim pesan. Pemilik sidik jari ternyata ditemukan oleh polisi Belgia yang bekerja sama. Tersangka berusia 48 tahun. Pernah dihukum penjara karena menyerang anak di bawah umur. Kejutan lainnya adalah bahwa orang itu dibebaskan 3 bulan sebelum Mengke menghilang.
Dan yang lebih mengejutkan lagi, tersangka ternyata bekerja di kebun binatang. Sepertinya penculik sudah teridentifikasi. Asya segera pergi ke Belgia untuk menangkapnya. Namun, tak disangka-sangka. Pada saat itu, di bangku taman binatang, seorang pria berjenggot tiba-tiba memotong kedua tangannya sendiri. Kemudian dia mengenakan topeng kepala singa, dan perlahan-lahan menuju ke tempat pemandangan. Dia tiba-tiba masuk ke kandang singa tanpa alasan, dan terus berteriak keras. Singa-singa bingung. Meskipun mencium bau darah, binatang buas tetap menyerang. Ketika Asya tiba di lokasi dengan tergesa-gesa, jenazah tersangka sudah dibawa ke ruang mayat. Pada pandangan awal, korban seharusnya bunuh diri karena gangguan mental. Namun yang membingungkan adalah, mengapa ada bekas luka bulat di pelipis mayat? Bahkan ahli forensik pun tidak menyadarinya. Seperti ada yang menodongkan pistol ke kepala korban. Tidak hanya itu, juga ditemukan bekas luka lama di pergelangan tangan korban. Dari situ dapat disimpulkan, korban seharusnya diikat dan diancam. Ini sama sekali bukan bunuh diri. Waktu kembali larut malam. Tidak disangka, alarm pukul 1 dini hari berbunyi tepat waktu lagi. Minggu ini diam-diam berjalan keluar pintu lagi. Kali ini, dia malah memicu lampu sensor di halaman. Hanya melihat pria berkepala ular masih di sana. Namun sayangnya, pria berkepala singa hilang. Digantikan oleh sosok berpakaian hitam yang membungkuk di atas pohon. Orang itu langsung melompat ke depan Mingke. Kemudian memberikan sebuah peluru. Kita akan selalu bertemu. Coba tebak namaku. Lala. Siapa aku? Gadis itu diam-diam masuk ke kamar tidur orang tuanya di tengah malam. Dia mengangkat pistol dengan anehnya. Dengan gemetar, dia mengarahkan pistol ke ayahnya yang sedang tidur. Dalam pikirannya, dirinya yang lain terus mendorongnya untuk menembak. Kotoran. Meskipun penuh dengan kebencian, dia masih tidak bisa menarik pelatuk. Jelasnya, akal sehat telah mengalahkan ketakutan. Dia melirik ke arah kepala tempat tidur lagi. Lalu dia mengambil kunci ibunya, Eva, dengan sembarangan. Mingke kembali ke keluarganya setelah diculik selama 3 tahun. Namun, dia memiliki tato sayap aneh yang diukir oleh penculiknya. Sejak itu, dia seolah-olah terkena kutukan. Dia hampir saja menembak mati ayahnya sendiri, Lukas. Untungnya dengan bantuan psikolog forensik, akhirnya dia bisa mengingat dengan berani saat ditemukan sopir truk. Gambaran ingatannya terus memutar seperti gulungan film. Dia masih ingat Vagu saat berjalan sendirian di padang rumput malam itu. Sepertinya dia diangkut oleh truk kargo berwarna hijau. Dan dia dikurung di dalam bak truk. Dia hanya melihat seorang pria dengan topeng kepala singa membuka pintu. Ternyata ada seorang pria berkepala ular di sebelah. Namun penculik memberi isyarat bahwa dia tidak boleh bicara. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka tidak bisa melukaimu di sini. Aku tidak aman dimanapun. Jelas terapi percakapan tidak mencapai harapan. Karena Monique membangun tembok tebal di dalam pikirannya. Dia menyembunyikan semua rasa sakit di luar tembok itu. Dan ahli psikologi berharap Eva setuju. Selanjutnya, akan mencoba metode hipnosis untuk mengungkap dalang di balik layar. Dan Minka ingin segera kembali ke sekolah. Ini seharusnya sangat membantu dia untuk berintegrasi ke dalam kehidupan normal. Tidak disangka ahli psikologi baru saja pergi. Minka yang menatap keluar jendela mulai berbicara tidak jelas lagi. Dia melihat bayangan dirinya terpantul di kaca. Dia terus-menerus mengulang satu kalimat. Lara, aku siapa? Dia menunggu seperti teka-teki, menunggu orang tuanya dan polisi mengungkap misteri. Tapi tepat pada saat itu, tiba-tiba, di luar jendela muncul lagi pria yang mengenakan topeng kepala ular. Namun, detik berikutnya, Minka dengan berani membuka pintu kaca tanpa rasa takut. Dia melihat pria berkepala ular berlutut. Kemudian, dia memberikan sesuatu dengan kedua tangannya. Setelah menerima, dia meminta orang itu segera pergi. Lalu, dengan pikiran melayang, dia melihat kunci di tangannya. Namun, saat malam tiba, semakin aneh. Dia pertama kali memberikan kunci kepada ayahnya, Lukas. Kemudian ia memohon bantuan ayahnya untuk mengoleskan obat di tempat tato. Namun adegan ini tidak begitu harmonis. Namun sayangnya, adegan ini terlihat oleh adik yang kebetulan lewat. Di satu sisi, kakak baru saja memeluk ayahnya. Di sisi lain, adik menyalakan api di ruang tamu dan memicu alam. Meskipun dia mendapat omelan keras dari orang tuanya tanpa alasan yang jelas. Namun dia sangat bersyukur atas keberhasilannya dalam menciptakan kekacauan. Setelah keadaan mereda, Eva pergi ke kamar Ming. Namun ia menemukan Eva bersembunyi di bawah tempat tidur, menutup rapat matanya sambil menangis tanpa henti. Ternyata dia sedang bermimpi buruk yang aneh lagi. Untungnya, dengan dihibur oleh ibunya, dia sedikit tenang. Dan alasan dia tidur di bawah tempat tidur. Karena dia selalu merasa ada seseorang di dalam kamar. Sehingga ibunya menemaninya sepanjang malam. Dia akhirnya bisa tidur nyenyak di atas tempat tidur. Namun firasat Minggu benar adanya. Saat itu di dalam lemari yang gelap, seorang pria yang mengenakan topeng kepala elang sedang mengintip dengan curiga keluar. Keesokan harinya, Lukas mengantar dua anak pergi ke sekolah. Namun Minggu masih merasa gerakan ayahnya tidak terlalu normal. Kemudian dia bertemu dengan teman baiknya dan sangat senang. Namun segera setelah itu dia menemukan bahwa pacarnya sudah memiliki kekasih baru. Di sisi lain, Eva akhirnya memiliki waktu untuk bekerja. Ternyata dia bercerai dari Lukas setelah putrinya hilang. Namun sekarang dia berusaha agar putrinya pulih dengan cepat. Secara fisik, dia masih menjaga keutuhan keluarga. Namun saat itu, rumah yang sepi. Tiba-tiba muncul bayangan pria berkepala elang yang mencurigakan. Dia telah memasang kamera tersembunyi di seluruh ruangan. Namun dia baru saja bersiap-siap untuk pergi. Ketika mendengar suara Lukas membuka pintu rumah.
Pria berkepala elang segera mengeluarkan sebilah pisau. Itulah suara halus yang membuat Lukas, yang merupakan mantan detektif, segera waspada. Dia mencoba memanggil nama mantan istrinya, namun tidak mendapat respons apapun. Maka dia mengambil tongkat bisbol anaknya, lalu mulai mencari satu persatu ruangan. Akhirnya dia menemukan lemari pakaian di kamar Mike tampak mencurigakan. Namun ketika membuka pintu, tidak menemukan keanehan apapun. Tanpa dia sadari, saat ini di sudut gelap di dalam lemari, pria berkepala elang diam-diam sudah mengeluarkan pisau. Pada saat itu, Lukas tiba-tiba menerima telepon dari polisi wanita Aisyah. Kemudian dia segera mematikan lampu dan meninggalkan kamar. Hal ini menghindari konfrontasi langsung antara keduanya. Tidak disangka, pria berkepala elang kembali meraih boneka di kursi putar. Tiba-tiba dengan marah merobek kepala langsung. Tidak lama kemudian, Lukas bertemu dengan Aisyah di kantor polisi. Tersangka di kebun binatang sudah lupa dirinya di depan singa. Namun istri dari pihak lain mengatakan suaminya tiba-tiba menghilang setelah keluar dari penjara. Bahkan 3 tahun tidak ada kabar. Namun dia sudah benar-benar menghilangkan kebiasaan buruk pedofilia. Dan malah pada hari ini, di kandang ular kebun binatang, tiba-tiba ditemukan sebuah mayat lagi. Kejutan lainnya, keduanya bunuh diri dengan memotong pergelangan tangan. Juga ditemukan topeng kepala ular di barang pribadi korban. Dari sini dapat disimpulkan, penculik Mengke kemungkinan besar adalah 2 orang ini. Saat itu juga, Aisyah menerima telepon dari polisi Belgia lagi. Karena penjaga satwa tiba-tiba menemukan selembar kertas di kotoran singa. Namun tulisan di atas seolah-olah adalah sebuah teka-teki. Dengan cepat, Aisyah yang pandai menebak teka-teki langsung terpikir jawabannya. Waktu. Tidak terduga kasus ini semakin aneh. Namun ini juga mengingatkannya untuk memeriksa lambung mayat manusia ular. Saat Aisyah kembali ke kantornya, Lukas malah menerima telepon dan pergi dengan tergesa-gesa. Kemudian Aisyah pergi ke ruang jenazah. Dokter forensik menyimpulkan korban disiksa sebelum dimasukkan ke dalam wadah kaca. Namun yang anehnya, luka tembak di tangannya ternyata sudah diperbaiki oleh dokter profesional. Namun itu belum semuanya. Bagian bawah tubuh pria ular ternyata telah dioperasi potong oleh seseorang. Apakah dia sudah disterilkan? Lebih tepatnya, katakan amputasi. Dan ditemukan pula benda asing di dalam perut penyelundup tersebut. Membuka lapisan plastik luar dan melihat selembar kertas dengan teka-teki muncul lagi di depannya. Siapa saya, Lala? Aisyah segera bertemu dengan pihak berwenang Belgia lagi. Meskipun pria kepala ular tidak pernah didakwa, namun banyak video yang tidak pantas ditemukan di laptopnya. Mereka mungkin menghadapi jaringan pedofilia yang besar. Ketiganya menerima kritik keras dari sekolah. Lukas bergegas ke sekolah. Barulah dia tahu bahwa saudara perempuan dan mantan pacarnya terlibat dalam perkelahian dengan teman sekolah lainnya. Ternyata, Ningki diintimidasi oleh 2 teman laki-laki karena tato sayap di punggungnya. Dia bahkan dilecehkan oleh 2 teman laki-laki. Adiknya tidak terima dan melawan. Namun, dia tidak menyangka akan diserang brutal oleh lawan. Untungnya, pacarnya tiba tepat waktu. Mereka berhasil mengusir 2 penyerang dengan pukulan. Begitulah. Ketiga orang tersebut semua menerima kritik keras dari sekolah. Ketika Lukas membawa mereka pergi, Ningki tampaknya memiliki ketegangan dengan mantan pacarnya. Terima kasih.